Selamat datang adik-adik. Iya, semuanya pintar-pintar, udah pada duduk yang rapi-rapi, bajunya juga bagus-bagus. Gimana adik-adik? Kak, katanya mau cerita, Kak. Waduh, sampai lupa kakak janji sama adik-adik. Cerita apa ya? Oh iya, sekarang kakak punya cerita Putri Ular Putih judulnya adik-adik. Nah, pasti asik ceritanya. Sudah lama sekali hidup ini di dalam kerajaan ini bersama raja suami saya yang baik hati dan bersabar dalam menghadapi apapun. Tapi sampai kapan saya harus begini? Tidak punya keturunan. Istriku, Kanda perhatikan belakangan ini hampir setiap hari engkau selalu melamun. Jangan berpikir yang tidak-tidak sayang, agar kesehatanmu tidak terganggu. Bersabarlah permaisuriku. Pasti kita punya putri, pasti kita punya keturunan. Ya, yang penting kita harus selalu berdoa. Dan sekarang beristirahatlah sayang. Semoga yang kuasa memberikan sesuatu kepada saya. Jangankan yang baik, yang buruk pun akan aku terima. Sampai tidak terasa bahwa saya ini ada di pembaringan. Mimpikah saya ini? Apa sebetulnya yang terjadi pada saya? Apakah ini mimpi? Atau bertanda kejadian yang luar biasa yang akan dialami oleh saya sendiri? Raja, Raja, suamiku, tolong kemari. Ada sesuatu yang akan saya katakan pada Raja. Aku merasa takut. Ada apa permaisuri? Ada apa sebenarnya? Di tengah malam kamu terbangun. Seperti ada sesuatu yang aneh. Oh, iya sebentar. Saya takut, Raja. Tenang. Baru saja saya bermimpi. Tenang. Tuhan dalam pengkuan saya. Iya, tenanglah. Apakah ini suatu bertanda yang buruk pada diri saya? Tidak. Atau pada kerajaan kita? Tidak. Jangan kau gelisah, permaisuriku. Semoga kejadian di malam ini membawa hikmah atau kebaikan pada diri kita dan seisi istana ini. Nah, adik-adik, cerita punya cerita, panjang punya cerita. Si permaisuri yang rasa ketakutan dengan mimpinya masih dilanjutkan. Keesokan harinya adik-adik, sang permaisuri merasa perutnya sakit. Itu bukan karena makan apa-apa, karena dia mengandung adik-adik. Mengandung itu artinya hamil. Hamil, ya. Akhirnya permaisuri terkejut dikarenakan perutnya ada bayinya. Apakah ini betul jatuh pada diri saya? Balasannya saya ini mengandung, sedangkan sudah bertahun-tahun lamanya saya mendambakan, tapi baru saat ini dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Terima kasih istriku. Hari ini kau telah mengandung. Dan tolong jaga kesehatanmu, supaya bayi dalam kandunganmu sehat dan kuat. Apa yang dikatakan tabib memang benar juga. Terima kasih Yang Maha Kuasa. Nah, adik-adik, dengan tidak susah payah adik-adik,
dengan didampingi dayang-dayang yang cakep-cakep, yang cantik-cantik, bersama sang raja. Bayi itu selamat lahir. Dengan kelahiran bayi tersebut, semua jadi heran dan kaget. Nah ini kaget karena ada yang aneh, adik. Apa itu, Kak? Nah di sini adik-adik kan belum tahu kan? Karena yang dilahirkan seekor ular yang masih bayi. Ular tersebut berkepala manusia, adik-adik. Tapi warnanya putih, cantik, jelita. Lanjut cerita punya panjang cerita. Akhirnya raja berkata, Untuk semua yang ada di dalam ruangan ini, tolong dirahasiakan atas kejadian ini. Jangan sampai orang lain tahu. Oh, Yang Kuasa, terima kasih atas kelahiran bayiku ini. Semoga bayi tersebut menjadi keberuntungan untuk kita semua. dengan kejadian di ruangan ini, angin bertiup dengan kencangnya. Suara-suara yang sangat menakutkan mulai timbul. Nah, adik-adik, suara tersebut adalah suara dari kayangan adik-adik. Mungkin akan bicara apa pada diri kita semua. Kemudian suara tersebut semakin lama semakin terdengar. Hai Raja dan permaisuri yang budiman, sengaja aku titipkan bayi ini untukmu. Janganlah kau sia-siakan, karena bayi ini putrimu sendiri. Nah, pada suatu hari adik-adik, sang raja sedang menggendong bayinya. Lalu datang angin besar adik-adik. Hujan adik-adik. Seisi di istana jadi kacau. Sang raja terlempar ke sana. Wah, sang bayi terlempar jauh. Puing! Bayinya jatuh ke bumi. Nangis terus si bayi di hutan belantaran. 15 tahun kemudian adik-adik, bayi yang tadinya kecil menjadi besar, berjalan perlahan-lahan, merayap. Nah, karena ini ular, jadi merayap adik-adik, karena nggak punya kaki, nggak punya tangan. Nah, itu yang namanya ular. Akhirnya si ular tersebut berkata dalam hatinya, Sekian tahun lamanya aku hidup di hutan belantara ini. Tiada yang menemani, apalagi seorang ayah atau ibu. Semua tiada. Apakah aku harus hidup menyendiri? Apakah semua binatang yang ada di sini baik-baik, atau semuanya jahat? Seperti gajah, harimau, macan, buaya. Apa mungkin sewaktu-waktu pasti menyerang aku? keesokan harinya adik-adik, si putri sedang berjalan-jalan. Tiba-tiba terlihat cahaya. Bagus sekali cahaya itu. Sepertinya ingin sekali aku mendekatinya dan memegangnya walaupun dari kejauhan. Wah, lama-lama cahaya itu semakin dekat dan semakin nyata di hadapanku. Aku harus segera sembunyi di sela-sela pohon ini. Nah, dari tempat
persembunyiannya, sang putri melihat cahaya berubah menjadi seorang pemuda berkuda dengan membawa perlengkapan berburu. Dia ganteng, gagah, menunggang kuda, pokoknya asik dengan anak-anak panahnya. Aneh. Hari ini aneh sekali. Sudah semua pelosok hutan, dari gunung sana sampai bukit sini, tak kutemui seekor binatang. Apa mungkin semua binatang di sini sudah pada transmigrasi atau pindah ke dunia lain? Ada apa ini sebenarnya? Oh, rupanya pemuda itu seorang pemburu. Jangan-jangan saya jadi sasaran, dianiaya atau dibunuhnya oleh manusia itu. Sebelumnya saya harus lebih bersembunyi lagi supaya aman. Oh, Dewata yang agung, aku memohon padamu. Dapatkah kiranya aku dijadikan manusia yang sempurna? Dewata, tolonglah. Tolonglah. Tolonglah Dewata saya ini. Sebelum saya menjadi sasaran si pemburu. Sekali lagi, tolonglah saya Dewata. Permohonanmu akan kukabulkan atas permintaan yang berulang kali, putri yang cantik. Kau kujadikan manusia yang sempurna, putri. Asal ada satu syarat untukmu. Janganlah engkau bermain-main di malam hari karena di bulan purnama itu hari kelahiranmu, putri, membuat sesat dirimu sendiri. Ingat, putri. Ingat, putri. Oh, sekarang semuanya sudah berubah. Sekarang aku menjadi manusia. Manusia yang sempurna. Oh, terima kasih. Terima kasih Dewa Kayangan atas kebaikanmu. Saya sudah kau jadikan manusia. Saya sudah kau jadikan manusia. Terima kasih Dewa yang agung. Dengan akhir cerita adik-adik sampai disinilah. Nanti kita teruskan untuk selanjutnya ataupun cerita berikutnya.